Barengan sama Oracle Card Indonesia di bulan Maret ini teman-teman, kita bakalan kepo-kepo ngintip bla 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 ngintip sedikit ya tentang kamu ya. Kamu di bulan Maret ini, kamu tuh siapa gitu kan? Kamu Taurus dong gitu kan. Kamu teman-teman Taurus dimanapun kalian berada, atau cross watchernya Taurus, atau siapapun yang kepo tentang Taurus ya ya. Yuk mendapat kemari teman-teman ya, mendekatlah kemari, mendekat dekat jiwaku. Ini siapa lagu ngawur ya kan? Oke teman-teman, subscribe di channel ini, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing ya. Jadi buat kamu yang membutuhkan banget ya kan terapi-terapi yang berkaitan dengan ya diri, jiwa, pikiran dan lain-lain sebagainya, silahkan kalian menuju ke Sound Healing teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Sound Healing. Di sana ada music yang disertai dengan brainwave yang bisa kalian putar setiap hari ya, untuk perubahan-perubahan hidup yang jauh lebih baik pastinya. Amin ya, semoga begitu. Dan kalau misalkan kalian bingung, kalian mau nanya-nanya dan sebagainya, kalian boleh bertanya di kolom komentar yang ada di setiap videonya Oracle Card Indonesia, ataupun Oracle Card Indonesia Soul Story, ataupun Oracle Card Indonesia Sound Healing. Semoga bermanfaat semua teman-teman ya. Dan buat kamu yang masih belum pada tahu gimana caranya buat private reading berbayar, kalian boleh menuju ke email ya. Kontak email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Itu pun juga ada di bio ataupun di deskripsi di masing-masing video, disertai dengan nomor WhatsApp-nya aku ya. Oke, teman-teman yang WhatsApp dan tidak terbalas, mohon maafkan ya, karena aku tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan pribadi ya. Hanya memang yang khusus serius untuk private reading berbayar aja. Alright ya, yuk kita baca Taurus. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Well, kita bakalan baca secara general yang akan ya kita temui di Maret ini tuh siapa, apa, bagaimana ya. Bagaimana ya peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, secara overall seperti apa. Ada attachment, expression, dan ada strength ya. Naungan moon kuat banget di sini. Jadi secara perasaan, secara hati, emosi, jiwa, dan lain-lain sebagainya ya, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa diucapkan ya, banyak hal yang tidak terkatakan ya, pengen bicara tapi nggak bisa bicara gitu kan, pingin ngomong tapi ada batasan-batasan gitu. Karena kalau misalkan kita bicara tentang moon ya, tentang bulan ya, apalagi kalau misalkan bulan itu identik dengan feminim ya, identik dengan perasaan, identik dengan refleksi, femininitas, sesuatu yang berhubungan dengan rumah, keluarga ya, ibu, seorang figur feminim ya, ibu ya teman-teman ya, seperti itu, bercerita mengenai perasaan-perasaan. Nah, memang bulan ini agak sedikit bulan baper ya teman-teman, bulan baper ya, bulan baper. Nah, tapi bukan berarti kamu mengorbankan dirimu sendiri untuk kepentingan orang-orang yang di luar ya. Artinya di luar termasuk keluarga ya teman-teman ya. Kamu berkorban untuk keluarga, kamu menahan diri untuk keluarga supaya gak marah gimana ya, supaya semua happy gimana ya, tapi diri kamu sendiri gak happy. What for gitu kan ya, buat apa ya, seperti itulah. Gangguan-gangguan tenggorokan perlu diwaspadai ya teman-teman ya, seperti kayak sariawan ya, batuk-batuk yang mungkin nggak berhenti-berhenti ya, seperti itu. Lalu ada cerita-cerita strength ya. Strength ini adalah ceritanya Sun ya, ceritanya Sun. Kalau kita bicara tentang Sun itu matahari kan ya, matahari, orang yang apa sih, kayak rush gitu kan, dia nggak sabaran, panas gitu, harus jaga jarak yang tepat ya, seperti itu. Jadi kayak misalkan di bulan ini kalau misalkan kamu sabar, hal-hal baik tuh bakalan terjadi teman-teman. Tapi kalau kamu nggak sabar, banyak yang akan hilang. Karena kalau kamu tidak menjaga pikiran kamu tetap adem ya kan, dan apa sih, kayak tetap
keras dengan diri kamu sendiri, ya nggak akan kemana-mana gitu kan ya, kesana-sana aja. Orang emosi itu adalah orang yang paling bodoh sedunia teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dia emosi ya, dia nggak akan pernah bisa melihat dengan jernih. Kalau nggak bisa melihat dengan jernih, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, apa yang terjadi? Ayo kan dia semuanya jadi berantakan gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi kayak apa ya, pikiran gak tenang, pengaruh dari lingkungan buruk yang ada malah tersesat ke jalan yang tak benar ya, seperti itu. Jadi lebih baik tidak ya teman-teman ya, lebih baik tidak ya. Ini secara overall di bulan ini semoga yang baik-baik yang terjadi teman-teman. Nanti kita bakalan lihat berkah keajaiban yang terjadi di bulan ini seperti apa ya. Semoga ini bisa dimotivasi kalian ya. Kalau misalkan kalian lagi banyak sekali problemnya ya, semoga ini bisa jadi sarana buat kalian jauh lebih optimis ngadepin bulan ini. Kita lihat ke kesehatan kamu yuk ya. Kesehatan kamu seperti apa? Oke, kesehatan kamu ada love. Oke, sayang sama diri ya, ada love. Sayang sama diri, merawat diri gitu ya. Artinya bukan berarti kamu selama ini, berarti aku selama ini gak sayang sama diri ya. Mungkin aja gitu kan, mungkinnya kenapa gitu. Merawat diri atau sayang sama diri bukan berarti kamu harus ke salon terus gitu kan ya. Atau harus beli apa, yang penting aku suka, aku seneng, aku bahagia. Ya enggak gitu juga, careless gitu kan. Mengorbankan diri sendiri, selalu menekan perasaannya kamu, itu juga bagian dari tidak merawat diri atau tidak sayang sama diri teman-teman. Ya, jadi sampai di sini kalian paham? Ya, jadi kalau misalkan kak aku kan selama ini udah ke salon, aku selama ini udah perhatikan diri aku bahkan udah oplas dan bla 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 bla, itu dia tadi ya, itu nggak ada hubungannya dengan merawat diri dan sayang sama diri ya. Kalau kamu masih yang namanya mengorbankan perasaan dirimu sendiri hanya untuk kebahagiaan dirinya orang lain gitu kan, kamu lebih peduli sama orang lain, kamu lebih peduli pendapat orang lain, kamu gak peduli sama diri kamu sendiri, that means kamu belum sayang sama diri kamu sendiri. Seperti itulah teman-teman ya. Oke ya, ini buat kesehatan kamu. Kita bakalan lihat untuk keuangan ya. Keuangan kamu tuh seperti apa? Keuangan kamu, emotion. Wow. Keuangan ya, mungkin ada perasaan-perasaan capek iya gitu, tapi bukan berarti lalu kamu tuh jadi kayak pas lagi keadaan mentok, pas lagi kayak ada barrier gitu, ada kayak apa ya, halangan-halangan dari satu situasi yang kamu alami ya, kamu jadi kayak malah apa sih, kayak malah nekat gitu loh teman-teman ya. Udahlah gitu, habisin aja sekalian gitu ya, orang aku yang capek-capek nyari, orang aku yang begini gitu kan. Ya enggak gitu juga teman-teman ya, enggak usah yang namanya semena-mena ya, semena-mena dengan keuangan, mentang-mentang gue yang nyari gitu kan ya, ya terserah sama aku lah gitu kan, mau dipakai buat apa gitu. Jangan sih ya teman-teman ya, lebih baik sih pakai untuk sesuatu hal yang apa ya, yang memang prioritas gitu ya, di manajemen dengan baik ya buat keuangan, supaya apa, supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari. Oke ya, right teman-teman. Keuangan sudah, kesehatan juga udah. Sekarang kita akan menuju ke love reading. Love reading kamu aku bakalan bagi jadi 3 ya. Ada jomblo, ada juga yang have relation, dan juga ada yang complicated relationship. Oke. Ini yang jomblo. Oke, lebih kreatif lagi yuk teman-teman ya, lebih kreatif lagi ya. Mungkin beberapa teman-teman lagi menghadapi yang namanya masa-masa bosan ya, masa-masa bosan, lagi ngerjain apa aja tuh lagi kayak oke, sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D gitu ya.
lagi kepingin gitu, lagi enjoy seperti itu, ya ayo, ya nggak apa-apa. Selagi kamu masih jomblo aja gitu kan, lebih kreatif, lebih produktif gitu, itu akan mungkin jauh lebih oke, ya. Oke, teman-teman, ini untuk yang jomblo. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memiliki satu relasi ya, relationship dengan seseorang. Ada spiritual. Enak gak sih kalau misalkan kita tuh bersama dengan seseorang yang selalu mengkritik kita terus ya, selalu menganggap kita tuh jadi kayak salah terus, apa yang kita lakukan jadi salah, nggak pernah ada yang bener, nggak pernah ada yang bagus, nggak pernah ada yang apa, nggak pernah ada yang seperti apa kayak gitu kan. Enak gak sih kalau kita deket sama orang kayak gitu? Pasti nggak enak. Kenapa? Karena kita nggak bisa jadi diri kita sendiri pada akhirnya gitu kan. Akhirnya jadi harus jadi maunya dia, harus selalu kayak yang bagus begini, yang bagus begitu, yang nggak bagus begini, yang nggak bagus begitu ya. Dalam satu relasi, kalau kita seperti itu ya pasti ambiar lah relasinya gitu kan. Kecuali kalau misalkan itu pekerjaan gitu kan, dan sudah ada rule-nya seperti itu, ini yang baik, ini yang kurang baik, dan memang itu rule yang memang sudah disahkan sebuah perusahaan ya. Bagaimana lagi? Tapi kalau misalkan sebuah rumah tangga, sebuah hubungan teman-teman ya, kalau nggak fleksibel ya ambiar pasti gitu. Belajar lebih fleksibel ya, nggak terlalu kaku dan nggak gampang seenak gue dengan mood gitu kan ya. Alhamdulillah aku moodnya lagi nggak enak nih gitu ya, aku lagi begini nih, aku lagi begitu tuh gitu ya. Jangan teman-teman ya. Kenapa? Karena itu bakalan affected sama pasangan kamu. Karena ketika kita berpasangan dengan seseorang, itu sudah bukan aku ya, sudah bukan dia, tapi kita. Dan itu yang memang susah ya teman-teman. Kayak komunikasinya harus bagus sekali. Right, ini adalah untuk kamu yang have relation. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang punya satu relasi tapi cukup kompleks ya. Kompleks. Complicated. Ada kartu family ya, lagi-lagi moon teman-teman ya, lagi-lagi moon, lagi-lagi sosok yang memang benar-benar ini energi kuat ya, energi yang memang benar-benar feminim banget ya, perasaan-perasaan baper dan lain-lain sebagainya. Ini kamu lagi ranum-ranumnya, artinya banyak sekali yang tertarik sama kamu, banyak yang mengejar, banyak yang pesonanya kamu tuh banyak yang mau deketin lah kayak gitu ya, lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu sudah punya pasangan, jangan cari masalah ya. Dengan kamu TP-TP kayak begitu, berarti kamu menciptakan suatu ruang, menciptakan suatu celah, dan itu bisa jadi berbahaya. Apalagi yang deketin orang-orang yang mungkin sudah punya pasangan, nah itu aduh janganlah ya, jangan cari masalah teman-teman ya. Oke ya, ini buat love reading ya kamu. Sekarang kita akan lihat apa sih berkah keajaiban dalam kehidupan kamu di bulan ini ya, hal-hal baik yang mungkin terjadi ya di bulan ini nih apa, coba ayo kita lihat ya. Commitment, transformation, and then ada secret. That means yang pertama ya, kita lihat ada perubahan-perubahan yang mungkin sesuai dengan apa yang kamu harapin teman-teman ya. Kemungkinan besar perubahan-perubahan ini ya, apa ya, harapannya kamu ya, perubahan tentang sesuatu hal yang kamu memang harapkan ya. Ini bisa menyangkut tentang pekerjaan, bisa menyangkut tentang hubungan ya. Jadi nggak melulu kayak misalkan satu aspek aja, tapi bisa di semua aspek, termasuk kesehatan juga ya. Untuk kamu yang mungkin lagi sakit ya, itu bisa berangsur-angsur membaik seperti itu. Lalu ada juga cerita secret ya. Secret ini adalah cerita mengenai silaturahmi ya teman-teman ya. Untuk kamu yang mungkin kemarin-kemarin lagi crash banget gitu kan sama beberapa orang atau mungkin seseorang ya. Ini ada potensi di bulan ini ada terjalin kembali silaturahmi yang mungkin selama ini sempat terputus ya. Nah selama ini ya, lalu juga salah paham akhirnya bisa diselesaikan gitu kan, selisih paham juga bisa terjembatani ya, seperti itu. Dan ya enak sih teman-teman ya kalau misalkan kita hidup tidak dengan dendam, tidak dengan benci ya.
itu kan lebih lega kan ya kitanya ya, seperti itu. Lalu ada cerita-cerita Mercury ya, cerita-cerita Mercury, cerita komitmen ini untuk hal-hal bahagia ya, kabar-kabar yang menyenangkan gitu kan. Ada ya hal yang kamu tunggu, kabar tentang seseorang ya, tentang relationship ya, tentang sebuah hubungan, baik itu hubungan bisnis ataupun hubungan individu ya, perseorangan ya, keinginan untuk menjalin sebuah hubungan atau koneksi yang bisa terwujud dengan baik ya, kayak mau ketemu sama siapa tuh gampang, mau ketemu sama siapa tuh gampang, mau ngapain aja dengan orang itu dan sebagainya, itu ada kemudahan-kemudahan tersendiri gitu loh teman-teman ya. Bicara tentang bisnis sih, saya tiba-tiba dia udah ngomong duluan gitu, udah buka suara. Nah itu sih ya, seperti itu, right? Berkah keajaiban ya di kamu, semoga ini bisa dimotivasi kamu ya teman-teman ya, supaya jauh lebih optimis lagi nih. Kalau misalkan sekarang pada saat kamu mendengarkan, kamu lagi sad banget, lagi sedih banget, lagi nggak tahu lagi mau berbuat apa ya, semoga ini bisa jadi sedikit acuan gitu ya. Oke, kita lihat ya, kita lihat di sini ada apa. Di sini ada apa, gerangan. Oke, hal yang patut kita waspadai gitu kan, hal-hal yang patut kita waspadai. Ada cerita vision, cerita Jupiter ya. Yang kita mesti waspadai adalah mungkin saja ada kabar-kabar yang kurang enak, kurang sedap, kurang nyaman lah didengerin sama telinga gitu kan ya. Mungkin apa yang kamu sudah usahakan selama ini gitu kan, itu masih belum berbuah atau jadi sia-sia ya, bahkan mungkin ya ada konflik-konflik yang terjadi hanya gara-gara hal tersebut teman-teman ya. Ada kartu wisdom di sini ya kan, konflik-konflik, perselisihan-perselisihan yang pada akhirnya kayak memicu ketidakdamaian dari kamu sendiri teman-teman ya. Itu ada potensi-potensi begitu, karena ya bagaimanapun gitu kan konflik itu emang enak gitu ya, sampai nggak bisa tidur mungkin gitu kan, sampai mengganggu perasaan, hati, jiwa dan raga, jadi capek gitu. Orang yang apa sih, kayak jiwanya lelah ya, pikirannya lelah, pasti raganya juga cepat lelah ya, seperti itu. Dan ada perasaan-perasaan juga karena mungkin apa yang kamu lakukan itu sia-sia gitu kan. Ada perasaan-perasaan kayak merasa nggak dipercaya ya, merasa ditolak, nggak disetujui gitu, bahkan ya rasa nggak diterima tuh juga ada teman-teman ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu ini adalah hal-hal yang kurang menyenangkan yang mungkin bisa terjadi atau potensinya bisa terjadi di Maret ini untuk kamu ya kan. Nah sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, untuk apa, untuk saran-saran buat kamu ngadepin bulan ini ya, bulan Maret ini. Saran untuk kamu ngadepin bulan Maret ini, apakah itu kebalik ya. Ini saatnya untuk apa sih? Untuk mendetoksifikasi tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwa ya, sehingga apa? Sehingga tiga-tiganya terkoneksi dengan baik pada akhirnya nanti. Sekarang kalau misalkan pikiran kamu lagi kacau balau gitu kan, pikiran-pikiran lagi melayang-layang entah kemana, di mana aja ya, pasti badannya juga bakalan ikutan cepet capek ya kan. Pikirannya, jiwanya juga entah kemana ya, pada akhirnya juga capek semua gitu. Jadi ini saat yang tepat sih ya untuk bersih-bersih diri ya. Kalau misalkan kamu punya apa sih, kayak apa ya, kayak tradisi sendiri ya untuk melakukan purification gitu kan, detoxification ya, lakukan teman-teman ya, as long as itu tidak yang kayak apa sih, kayak keluar dari kaidah-kaidah yang memang atau hal-hal yang kurang baik ya, lakukan aja, nggak apa-apa ya, seperti itu. Lalu membantu boleh, tapi juga tidak boleh yang namanya mengorbankan perasaannya kamu gitu kan ya. Spiritual adalah ketika kita belajar berjalan memasuki diri ya, kenal sama diri dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kamu terlalu banyak sekali ya fokus ke orang lain, fokus ke hal-hal yang di luar dari dirinya kamu, tapi tetap mengorbankan diri, nggak bisa speak up apa adanya gitu kan, suka bilang suka, nggak bilang nggak suka ya,
itu bakalan sia-sia aja gitu loh hidup ini. Jadi ya belajar untuk lebih apa, dengan pengalaman, dengan pengetahuan, dengan hal-hal yang mungkin selama ini sudah di pengalaman kamu yang luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin bicara dengan jujur, bicara dengan jauh lebih terbuka akan banyak membantu kamu seperti itu, oke? Saat yang tepat ya untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang di luar dari biasanya, out of the box ya, move out the box ya. Jadi keluarlah, pergilah dari box yang selama ini kamu ciptakan, batasan-batasan yang kamu ciptakan ya, yang lalu sudah berlalu. Kita nggak pernah bisa kontrol orang lain atau kendalikan orang lain yang di sekitar kita ya. Ya sudah, diri kita sendiri aja dulu yang dikendalikan, oke? Right teman-teman ya, kita bakalan jumpa lagi di next reading ya, di monthly reading, bacaan bulanan. Kita akan ketemu lagi dengan pastinya suasana yang jauh lebih menyenangkan. Sekarang udah senang sih ya, nantinya pasti jauh lebih menyenangkan lagi. Oke, ingat buat selalu subscribe Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great month. Bye bye.